Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Akbar Aryo Prayudi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Potensi bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang digunakan bangsa-bangsa di dunia. Menurut referensi yang saya dapat dari Profesor Setia Yuwana, menurut Setia Yuwana, gagasan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam bab 3, Undang-Undang disebutkan sebagai bahasa negara, dan bagian keempat tentang peningkatan bahasa Indonesia menjadi internasional pada pasal 44. Di Australia, bahasa Indonesia dipelajari dan diajarkan pada kampus-kampus seperti The Australian National University, The University of Sydney, karena di sana bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa asing yang digemari masyarakat Australia kini aktif belajar bahasa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia secara resmi diperkenalkan pada saat itu. Namun, jauh sebelumnya, bahasa Indonesia telah menunjukkan eksistensinya di berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sampai ke negara lain dalam bingkai lingua franca. Bahasa Indonesia dalam tahap penyempurnaannya tentu saja mengalami berbagai tahapan dari segi ejaan, lafal, gramatikal, ejaan. Karena kedinamisannya, bahasa tentu saja berkembang dan menyesuaikan dalam pemakaiannya pada zaman tertentu. Dari sisi ejaan, tercatat bahwa ejaan bahasa Indonesia yang pernah dipakai sebagai aturan dalam penulisan, yakni ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, ejaan Suwandi, ejaan Republik pada tahun 1947, ejaan Pembaharuan pada tahun 1957, ejaan Melindo pada tahun 1959, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK pada tahun 1967, EYD pada tahun 1972, dan direvisi 1987 dan 2009, serta ejaan Indonesia EBI yang terbaru ini pada tahun 2015. Ketujuh ejaan tersebut secara resmi digunakan pada kurun waktu tertentu. Selain itu, juga seiring perkembangan perubahan sistem ejaan secara substansi dilakukan agar penggunaan bahasa Indonesia lebih efektif dan fleksibel dalam aspek lisan maupun sistem ejaan yang memadai. Maka bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa. Potensi tersebut juga berdampak besar dalam penggunaan bahasa yang lebih sederhana, sehingga dapat mempengaruhi minat dan ketertarikan negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Penunjang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah mempunyai dasar hukum yang legal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan aturan hukum lainnya, WEBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Tata Baku Bahasa Indonesia, serta Pedoman Umum Peristilahan Indonesia PUPI. Selain itu, kosakata bahasa Indonesia dapat diidentifikasi melalui kamus daring, sistem ejaan yang fleksibel, dan gramatikalnya berlaku umum, kesemestaan bahasa. Sisi lain yang membuat bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa internasional adalah sumber daya alam yang mempesona, beragam seni budaya sehingga menarik wisatawan, sektor wisata, investor bisnis, maupun peneliti ilmu pengetahuan untuk eksplorasi di negara Indonesia. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan oleh masyarakat asing adalah mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.